kembali dengan saya di sini. Bu Hani ingin menyampaikan tentang aspek spiritual dalam perawatan paliatif ya. Setelah kemarin kita sudah membahas mengenai aspek sosial budaya terhadap perawatan paliatif, di sini kita akan membahas mengenai aspek spiritualitas dalam perawatan paliatif atau perawatan pada pasien menjelang ajal. Ya, 30 menit ke depan silahkan diperhatikan. Nanti kalau ada kuis silahkan dikerjakan. Semoga itu bisa menambah nilai kalian mengikuti mata kuliah paliatif Death and Dying ini. Oke. Seringkali ketika kita menghadapi pasien yang divonis mengalami penyakit kronis atau penyakit yang sudah susah disembuhkan, itu pasien akan dihadapkan pada indikator spiritual tertentu, misalnya rasa putus asa, merasa tidak berarti lagi, atau rasa menderita yang sangat kuat. Kemudian responnya adalah menjauh dari Tuhan atau marah kepada Tuhan. Kenapa ini terjadi kepada saya? Atau Allah seakan-akan menghukum kita dan lain sebagainya. Sehingga timbullah rasa bersalah karena merasa mendapatkan hukuman. Ini adalah indikator bahwa spiritual need dari pasien tersebut mengalami suatu kemunduran, ya. Jadi sebenarnya hopeless ya, atau rasa putus asa. Bagaimana nasib ke depan saya? Rasanya sudah tidak berarti lagi. Hidup kayaknya sudah tidak minat, hidup enggan, mati tak mau, dan lain sebagainya seperti itu ya. Rasa menderita seolah-olah di dunia ini hanya dia yang paling menderita, padahal sebenarnya kalau dilihat ya banyak sekali di luar sana pasien-pasien yang mengalami penyakit kronis itu mengalami hal yang sama tapi masih bisa survive atau masih mempunyai rasa resiliensi. Ini dia akan menjauh dari Tuhan, menjauh dari Allah, menganggap ini adalah sebuah hukuman, tidak adil, marah pada Allah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah indikator bahwa kebutuhan spiritualnya itu perlu dipenuhi gitu ya. Kemudian perlunya perawat mendampingi dalam kondisi seperti ini. Yang pertama adalah supaya penderita tadi akan ketika dia divonis untuk menderita penyakit kronis dan tidak ada harapan hidup atau harapan hidupnya hanya sebentar, nantinya dia bisa menjalani sisa hidupnya ini dengan kondisi keimanan yang baik, meninggal dalam kondisi keimanan yang baik gitu ya. Keluarga pun bisa meneguhkan proses keimanannya dengan sisa hidupnya, tingkat spiritualitasnya ini akan dinaikkan gitu ya, didukung, kemudian akan membantu menyelesaikan tugas duniawinya, atau keluarga tetap dalam iman ketika sepeninggal pasien itu. Jadi kan banyak sekali kasus di mana ketika pasien tersebut sudah meninggal, ibrahnya atau pengalaman yang bisa diambil dari keluarganya malah justru dia menyalahkan Tuhan gitu ya, menyalahkan Allah gitu ya, seakan-akan dia juga tidak adil, kenapa harus dipanggil secepat itu padahal dia dalam kondisi masih muda, relatif muda, produktif dan lain sebagainya. Nah, ini perlu disiapkan bahwa takdir, maut itu adalah semuanya rahasia Allah. Jadi kematian itu tidak menunggu tua, kematian itu tidak menunggu sakit, siapapun bisa dalam kondisi setiap saat bertemu dengan malaikat maut gitu ya. Nah, ini adalah suatu hal yang harus diterangkan seorang perawat ketika mendampingi pasien dalam kondisi spiritualitasnya. Jadi pasien yang divonis dalam kondisi sakit tidak menemukan obatnya atau harapan hidupnya rendah tadi, dia masih memilih berbaik sangka kepada Allah, husnudzon kepada Allah, bahwa saya diberi kesempatan untuk tahu kapan saya akan mati sehingga bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi, misalnya seperti itu. Kemudian meningkatkan kondisi spiritualitasnya, ibadah semakin khusyuk, sedekah dilancarkan, mencari bekal akhirat lah terutama seperti itu ya. Nah, spiritual intervention apa? Intervensi spiritual seperti apa yang bisa dilakukan perawat ketika menghadapi pasien dalam kondisi tersebut? Nah, yang bisa dilakukan adalah memberikan spiritual values atau religious, semacam penguatan nilai gitu ya. Jadi bahwa
manusia itu tidak dilihat dari seberapa panjang dia hidup, tetapi seberapa kualitas hidupnya, seberapa kebermanfaatannya buat umat, buat orang lain, kemudian bagaimana keimanannya. Nah, itu perlu ditekankan bahwa sisa umur yang pendek itu masih bisa dinikmati dan masih bisa dioptimalkan selagi dia sadar bahwa ini pilihan terbaik yang Allah lakukan, yang Allah berikan. Nah, life value, meaningful life. Jadi sisa hidup yang tinggal sebentar lagi dibuat sebermakna mungkin, mempunyai nilai yang sebermakna mungkin. Jadi kebermaknaan hidupnya itu harus ditingkatkan. Dia harus lebih bermanfaat, dia harus bisa meningkatkan sosialnya, harus bisa berguna bagi orang lain, harus banyak sedekah misalnya, memperbaiki ibadah-ibadah ma'bahnya misalnya, atau itu pernah mendengar cerita ya, ini kisah nyata ya, seorang pemuda di Mesir atau tidak, kalau nggak salah di Palestina gitu ya. Dia adalah pemuda yang kaya raya, tampan gitu ya, belum menikah gitu ya. Itu dia divonis menderita kanker. Kemudian dia lebih taat beribadah dan menyumbangkan sebagian hartanya itu untuk kemanusiaan. Jadi meaningful of life-nya itu ditingkatkan. Dia merasa kebahagiaan bahwa bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa menyedekahkan, bisa membeli tiket ke surga gitu ya. Itu adalah suatu kebermaknaan hidup yang harus ditekankan ya. Kemudian religiosity itu ditingkatkan, kebermaknaan ke ibadahnya. Kalau selama ini mungkin ibadahnya itu bolong-bolong, itunya tidak benar, sholatnya tidak khusyuk, sedekahnya jarang-jarang, puasa tidak sepenuh hati dan lain sebagainya. Kalau yang beragama Islam, kalau yang beragama Nasrani, saya nggak tahu, mungkin jarang kebaktian, jarang ke gereja dan lain sebagainya gitu ya, tidak melakukan perbuatan baik gitu ya. Nah, ini ditingkatkan, improve, sehingga dia punya harapan bahwa kedepannya dia akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan back to the reality, dia merasa harga dirinya terangkat, bahwa dia bermakna, bahwa dia bermanfaat, bahwa dia sangat dibutuhkan oleh orang-orang sekitarnya. Ini adalah spiritual intervention yang harus di-improve untuk penyakit-penyakit terminal seperti ini, penyakit-penyakit kronis yang harapan hidupnya sudah sedikit, ya, tinggal sebentar lagi. Nah, persiapan keluarga dan caregiver semacam apa yang bisa dilakukan gitu ya. Ini butuh sekali proses yang namanya pendampingan dari petugas kesehatan maupun keluarga. Bagi penderita mungkin tadi bisa meninggal dalam kondisi spiritual yang tinggi, meninggal dalam keimanan yang kuat gitu ya, membantu menyelesaikan tugas duniawinya. Nah, manfaat bagi keluarganya bisa mengatasi stres dan tetap sejahtera sepeninggal penderita. Jadi tidak hanya malah berebut warisan atau menjadi memanfaatkan sisa-sisa hartanya, bukan seperti itu, tetapi justru memberikan manfaat. Jadi ada sebuah keluarga yang karena merasa anggota keluarganya tadi sangat berharga bagi keluarganya, itu sisa-sisa peninggalannya itu kemudian disedekahkan. Kemudian ada yang memakafkan tanah untuk dibangun masjid atas nama pasien tersebut. Itu bisa terjadi untuk meringankan hisapnya misalnya, atau untuk membantu ketika dia dihisap nanti di akhirat gitu ya. Nah, ini keluarga ini memberikan kesejahteraan, tetap sejahtera dalam hal spiritual dan keimanan ya. Nah, seperti itu. Nah, fungsi caregiver ya tadi, proses pendampingan tadi, bahwa mendampingi orang sakit itu tidak hanya fisik, spiritualnya pun juga. Mendampingi pasien dalam kondisi terminal dan bisa meninggal dalam tenang, dalam keimanan ini butuh sekali ditekankan supaya pasiennya ini dan keluarganya merasa bahwa dalam kondisi apapun pasien ini tetap diperhatikan dan diprioritaskan. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika petugas kesehatan ingin memberikan pendampingan kepada pasien yang menghadapi kondisi terminal tadi, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kondisi psikologi pasien. Pasiennya dalam kondisi psikologi yang seperti apa? Tadi kan kita kemarin sudah belajar tentang tahap-tahap fase kubler ya. Jadi dia ada denial, anger,
depresi, kemudian kesini bisa acceptance gitu. Nah, diupayakan dia sudah mulai bargaining atau acceptance. Jadi jangan masuk dalam kondisi dia masih denial ataupun anger gitu ya, apalagi depresi. Nah, ini perlu diperhatikan supaya nanti pendampingan yang diberikan oleh petugas kesehatan ini bisa bisa pas atau mengena sesuai dengan kondisi pasien saat itu. Apa yang diberikan, motivasi maupun pendampingannya tadi bisa mengena dengan baik gitu ya. Kemudian perhatikan juga konsentrasi klien. Dia masih insecure enggak dengan kondisinya atau dia sudah bisa menerima atau belum. Sehingga kan kalau kondisi kecemasannya masih meningkat, dia baru fokus tuh pada dirinya sendiri. Dia belum bisa, pasien tersebut belum bisa untuk fokus kepada informasi yang diberikan oleh orang lain. Nah, inilah konsentrasi itu yang harusnya diperhatikan oleh caregiver tadi. Dan perhatikan juga daya ingat dan kesadaran pasien. Dia dalam kondisi yang sudah drop, daya ingatnya masih penuh, atau dalam kondisi kesadaran yang sudah menurun. Ini perlu dipertimbangkan juga. Pasien yang sudah dalam kondisi kesadaran menurun, ada fase-fase komunikasi yang memang perlu ditekankan, misalnya tetap membicarakan, tetap menjelaskan, tetap memberikan motivasi, gitu ya. Tetapi dalam kondisi yang daya ingatnya sudah lemah, maka tuntunannya itu dalam bentuk checklist dan protap gitu ya, tidak lagi memberikan ceramah atau motivasi yang terlalu bertele-tele. Pada pasien yang mengalami gangguan otak, misalnya trauma kepala, kanker otak dan lain sebagainya, ini kan ada proses penurunan daya ingat dan kesadaran. Nah, ini perlu diperhatikan kondisi-kondisi yang tepat saat pasien mau diberikan pendampingan. Kalau ada cedera kepala dan trauma otak, gangguan kesadaran lah ya, ini penting untuk melibatkan keluarga. Kemudian kondisi fisik, rasa nyeri yang hebat, ini juga mempengaruhi respon dari pasien tersebut. Apakah dia akan menerima dengan tenang, dengan baik, atau dia akan tidak fokus terhadap apa yang disampaikan oleh pasien, oleh perawat. Nah, penting sekali memperhatikan komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi itu kan ada dua ya, komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal tidak dapat dipisahkan dari nonverbal. Kira-kira 35% komunikasi bisa dimengerti sebenarnya hanya dengan lewat kata-kata. Tapi sisanya 65% adalah bahasa tubuh. Kata-kata ini tidak selalu dapat menggambarkan perasaan seseorang. Justru ekspresi wajah adalah bagian utama yang perlu dinilai dalam komunikasi. Misalnya pasien mengatakan dia tidak sedih, tapi wajahnya murung. Itu kan berarti tidak sedihnya itu kebenarannya diragukan. Atau pasien sebenarnya sedang fit, misalnya tidak berduka. Tapi kok dia tidak enak makan, tidak bisa tidur. Nah, ini dengan tandanya misalnya wajahnya pucat, sayu, berat badannya menurun, dan lain sebagainya. Berarti dia ada suatu ketidaksinkronan antara apa yang diucapkan secara verbal dengan bahasa nonverbalnya. Misalnya dia ada bahasa-bahasa nonverbal tertentu gitu ya, di mana dia sering menggaruk tangan, menggaruk kepala, menatap ke atas, tatapannya ke arah kanan, dan lain sebagainya. Itu adalah bahasa-bahasa nonverbal yang mengindikasikan sebuah ketidaksinkronan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dirasakan. Nah, komunikasi nonverbal ini bisa dilihat ketika kita berinteraksi dengan pasien. Misalnya, apakah dia menjaga jarak? Berarti kalau menjaga jarak itu mungkin dia belum percaya terhadap kita, atau ada sesuatu yang dia tidak ingin ungkapkan. Menghindari tatapan mata dan kontak mata. Nah, ini berarti relationship-nya belum baik. Kita belum bisa membina hubungan trust yang baik. Nah, ini kita belum masuk tuh di proses pendampingan yang sesungguhnya. Nah, bagaimana komunikasi dengan caregiver yang baik itu ada trik-triknya tersendiri. Kita harus memahami kondisi psikologisnya. Bantu sediakan logbook yang memuat catatan tentang perawatan dan pengobatan. Jadi memudahkan pasien untuk bisa mengikat atau recall memory sehingga terpantau tuh apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat. Informasikan tentang cara-cara menghubungi dokter dan waspadai terjadinya burnout atau ledakan emosi tadi. Kondisi pasien yang hopeless, dia sudah lelah dengan perawatan gitu ya, pengobatan, minum obat berhari-hari,
menimbulkan gangguan fisik, menjadi mual, menjadi tidak enak tidur, tidak enak makan, itu adalah suatu kondisi yang tidak mengenakan. Nah, kita perlu membuat logbook atau catatan kemajuan pasien. Pengobatannya memang seperti ini, 3 kali sehari dengan obat dosisnya sekian-sekian. Ini sudah sampai hari keberapa, proses perkembangannya seperti apa. Ini perlu diberikan informasi dari perawat ke pasien. Kemudian apa yang harus dilakukan dalam kondisi darurat? Jika misalnya tiba-tiba dalam rentang waktu pengobatan, tapi sedang tidak kontrol gitu ya, perawatan di rumah, pasien mengalami yang namanya misalnya gangguan kesadaran, tiba-tiba sesak nafas atau kejang gitu ya, itu hal-hal darurat yang harus segera dilaporkan ke dokter. Kemudian cara menghubungi dokternya seperti apa? Misalnya berikan nomor kontak yang tercatat di HP-nya atau di dompetnya atau di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh orang lain, di dekat kulkas misalnya. Kemudian kalau terjadi ledakan emosi dalam kondisi pengobatan yang berkepanjangan tadi, pasien bisa menghubungi siapa? Apakah caregiver-nya atau psikolog yang bisa ditunjuk, psikolog ya. Nah, telah sistematis ini membuktikan bahwa pemenuhan kebutuhan spiritual tidak hanya terbatas pada ritual peribadatan saja. Komunikasi adalah komponen yang penting untuk dilakukan. Nah, intervensi sederhana itu misalnya komunikasi bersama pasien, ngobrol-ngobrol ringan saja, mendengarkan keluh kesah pasien tanpa menyela, melakukan tanya jawab seputar keyakinan pasien dapat dilakukan. Ini dapat melakukan tanya jawab seputar keyakinan pasien terhadap pengobatan. Atau bersama dengan pasien, perawat dapat mengetahui pasien dalam mengekspresikan pengalaman rasa sakitnya seperti apa. Apakah ada ketidaknyamanan dan lain sebagainya. Mendengarkan ekspresi emosi dan kecemasannya, misalnya seperti dia merasa depresi tadi, sedih, penyakitnya tidak kunjung sembuh, misalnya merasa lelah dengan semua pengobatannya, ketakutan terhadap kematiannya, kesepian yang biasa menghambat kesehatan secara fisik, emosional, dan spiritual. Nah, perawat juga dapat memfasilitasi apa saja yang bisa dilakukan untuk memfasilitasi pasien. Itu yang pertama adalah misalnya kita memfasilitasi untuk melakukan doa atau membaca kitab misalnya, membaca Al-Quran, membaca Alkitab. Kemudian mengidentifikasi kebaikan pasien. Oh, selama ini Bapak sudah teratur meminum obat, kemajuannya udah seperti ini dan lain sebagainya. Itu bisa difasilitasi. Menghormati, berbicara dan mendengarkan serta berdoa adalah aspek-aspek penting dari perawatan spiritual mereka. Berdoa bersama atau berdoa bersama pasien ini penting dilakukan juga. Bisa juga kita menghabiskan waktu bersama pasien dan meyakinkan bahwa pasien itu dibutuhkan. Mendengarkan pasien secara verbal tentang ketakutan dan kecemasan mereka ini juga penting dilakukan. Kemudian menunjukkan rasa hormat terhadap martabat dan keyakinan spiritual agama mereka. Ya, kita memberi kesempatan sesuai dengan agamanya, mau seperti apa. Kemudian menunjukkan kebaikan dan peduli. Bahwa sebagai perawat ini kita kan care gitu ya. Jadi tunjukkan bahwa kita peduli, ada di samping pasien, sikapnya terbuka, mau mendengarkan atau mengatur kunjungan pemimpin spiritual atau agama. Misalnya ada bagian rohaniawan misalnya, itu dilibatkan. Menawarkan harapan adalah hal yang penting dan sederhana dapat dilakukan untuk pasien. Bapak pengen ke jalan-jalan keluar atau pengen ditemui siapa, itu hal-hal kecil yang sebenarnya berarti untuk pasien. Melakukan kolaborasi dengan pemuka agama dan keluarga untuk melakukan bimbingan kepada pasien dan memenuhi kebutuhan spiritual pasien. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan atau difasilitasi oleh perawat yang mengelola pasien terminal ini untuk bisa meningkatkan kenyamanan serta kebermaknaan hidup pasien yang sedang menghadapi sakaratul maut tadi. Nah, jadi ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa kelangsungan hidup pasien ini bisa menjadi lebih singkat bukan hanya akibat dari penyakitnya, tapi bisa juga karena kata-kata kita dan sikap kita. Jadi selalu memberikan harapan yang realistis dan tetapi tidak memberikan harapan palsu itu penting juga.
memberikan semangat dan motivasi bahwa manusia tidak dinilai dari hartanya, tapi justru dari keimanannya, kebermanfaatannya. Ini penting kita terapkan kepada pasien sehingga apa itu tadi, The American Medical Association First Code of Medical Ethics ini itu tidak hanya sebuah quotes, tapi juga bisa diterapkan dalam pendampingan pasien ketika menghadapi pasien terminal di rumah sakit. Nah, itu kayaknya yang bisa saya sampaikan. Kedepannya kita akan belajar mengenai evidence based dan perawatan jenazah ya nanti. Jadi kita itu berkelanjutan. Jadi jangan anggap sepele ketika kita dihadapkan pada pasien-pasien yang sudah terminal. Bukan berarti kemudian kita biarkan yang penting fisiknya sembuh, sehat, tapi tidak bermakna. Tapi justru di situ penanganannya penting. Kemudian kita perlu merawat sampai kepada perawatan jenazahnya. Penting untuk tahu bagaimana merawat jenazah karena kadang tidak semua pasien itu dirawat dalam rumah sakit yang sama seperti agamanya. Kadang kan ada pasien muslim yang dirawat di rumah sakit Nasrani, ada juga pasien Nasrani yang dirawat di rumah sakit umum. Kalau umum sih pasti ditawarkan ya, ditawarkan kepada pasien mau dirawat di rumah atau dilakukan di sini. Tapi kadang juga ada kondisi penyakit tertentu, misalnya COVID gitu ya, yang tidak bisa dikembalikan ke keluarganya dalam kondisi terminal, ada kondisi meninggal tadi. Jadi ya perlu perawatan jenazah di rumah sakit. Nah ini kita perlu pendampingan dari mulai pasien menjalani kehidupannya menjelang kematian ataupun saat-saat terakhir dalam sakaratul maut tersebut sampai kepada suatu saat dia meninggal, kita bisa memberikan perawatan jenazah yang maksimal kepada dia sehingga dia tetap dalam kondisi meninggal dalam keimanan tadi atau meninggal sesuai dengan agamanya. Oke, terima kasih. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Ini adalah bagian dari mata kuliah paliatif death and dying tadi, care and dying, sehingga Anda bisa lebih memahami apa yang menjadi kerangka acuan dalam mata kuliah ini. Silakan nanti dikerjakan kuisnya. Dari saya mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.